Telur ini guys. Untuk harga sekarang berapa Om? Sekarang Telur bebek 2100. 2100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Deso, sore ini Mas Bay berkesempatan luar biasa berkunjung ke rumah Pak Polisi yang sukses berternak bebek petelur. Yuk ikuti liputannya. Mantap. Ini rumahnya, semoga ada orangnya di rumah. Tapi sudah janjian. Assalamualaikum. Weh, ada, alhamdulillah. Ini gerbangnya tertutup. Masuk lewat sini aja. Waduh, ini Pak Polisinya lagi nggak dinas Om? Lagi libur. Oh, lagi libur, lagi santai ini. Hari ini bebeknya sudah dikasih makan sore ini? Belum. Alhamdulillah, tepat sekali. Nanti kita akan menyaksikan Oke. bagaimana proses merawat bebek dan juga telur-telur yang luar biasa. Ini polisi yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi polisi ya nyambi-nyambi macam-macam. Ini perkebunannya juga luas. Ada daun jeruk, alpukat dan juga pisangnya luar biasa banyak. Tapi kita nanti akan melihat-lihat peternakan bebeknya Om Samsi, Pak Polisi Perembun. Mantap. Wah, ini kita memasuki area kandangnya Bolo. Luar biasa. Wih. Wah, ini kebetulan tadi pagi Omnya belum sempat ngambil bebek. Diambilin. Oh, ternyata sudah diambil endoknya. Oh iya. Telur ini guys. Untuk harga sekarang berapa Om? Sekarang Telur bebek 2100. 2100. Berarti cukup bagus ya. Waktu itu sempat 1600 ya. Sudah naik. Wah, ini bebeknya. Masih makan. Makannya apa ini Om? Makanya pakan jadi pabrik dari mereknya Hida kalau ini. Oh, pakan pabrikan. Jadi Iya. tinggal sok gitu ya. Ini populasinya berapa Om? Ini 200. 200 ekor. Iya. Produksinya sampai berapa persen? Ini sekarang lagi turun drastis ini. Paling cuma 55 sampai 60%. 55 sampai 60%. Padahal untuk idealnya bisa mengcover dari biaya pakan itu berapa persen? 60% minimal. Wah, berarti Paket banget tapi itu. tertinggi pernah sampai berapa persen Om? Pernah 90 lebih dikit. 90 lebih dikit. Wah, batinnya oke berarti ya Om ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi pakan yang penting. Wah, ini pakannya konsentrat berarti ya. Pakan jadi Pakan premix jadi, gitu ya. Premix, ya. Oh, premix. Campuran konsentrat dan sebagainya. Harga per itunya berapa ini Om? Satu sak untuk satu ini 375. 375.000 untuk satu sak 50 kilo berarti ya. Iya. Oh, iya. Oke, kita lihat bebek-bebeknya dulu ini guys. Yang Bolo Deso ini menginspiratif sekali. Pak Polisi ini, beliau ini polisi, istrinya juga bekerja di Pemda Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Berapa lama untuk ternak bebeknya ini Om? sebenarnya waktu COVID mulai Covid berarti di 2020-an ya? Enggak, 2022. Oh, 2022 masa Covid malah menginspirasi, mungkin banyak waktu luang beliau nih. Keluar di rumah Gabut nih. kerja. Ya, waktu Covid itu peternakan sama tanaman-tanaman hias itu jadi sumber bisnis baru itu. Termasuk sektor pertanian juga. Banyak orang-orang gabut soalnya waktu itu WFH. Jadi banyak peluang-peluang malah yang tercipta. Oh, ini tempat minumnya, terus di situ ada untuk bancian itu ada Iya, ada alasnya. alasnya. Jadi air Tujuannya turun ke apa ini bawah. Om? Air turunnya ke bawah ke sini enggak ke sana, jadi otomatis di sana itu kering. Kalau kering iya. bebeknya jadi hangat, seneng dia. Oh, berarti sebenarnya nggak bagus juga kalau untuk bebek itu becek ya Om ya? Kalau untuk sistem kandang kering ya nggak bagus bebek, karena dia kalau becek otomatis nanti energinya keluar untuk kalori dia untuk menghangatkan tubuh. Kalau ini kan keluarnya nanti untuk telur di tempatnya Oh, besar-besar. jadi fokus untuk telurnya karena tidak banyak energi yang terbuang sia-sia. Wah, bagus, betul. Wih, mana pandangan doro barang itu guys. Dorone Umamburi itu kayak punya Mas Wawan.
Wah, ini salah satu keuntungannya pakan jadi itu cuma brak-bruk nggak mikir. Nah, ini untuk area kandangnya. Wah, ini juga ternyata miara burung puter, saudara-saudara. Waduh. Bolo Deso, ini waktu itu saya juga dikasih 2 ekor sama Om Polisi. Sekarang punya saya juga sudah produksi. Udah punya 2 anak tapi yang satu lepas kebetulan. Burung puter ya. Kalau untuk minumannya ada vitaminnya itu gitu nggak, Bu? Ini Om. Sebenarnya ada, tapi saya karena melihat bebeknya sehat-sehat nggak saya tambah. Oh, jadi nggak ada vitamin suntik juga nggak ada. Tapi saya nggak saya pakai. Kalau Suntik suntik ini kemarin waktu datang sudah di vaksin ya. vaksin. Jadi alhamdulillah ini nggak ada apa namanya, nggak ada kendala. Paling kendalanya maaf itu apa namanya, dobol. Nah, Oh, karena telurnya terlalu besar mungkin ya. terlalu besar juga mungkin apa namanya, dia belum, si bebeknya itu belum siap bertelur, terus harusnya belum bertelur dia telur gitu. Oh. Kadernya terlalu kuat. Iya. Ikut keluar. Kalau gitu berarti harus diafkir kalau sudah double itu atau bisa diobati. Kalau nggak parah bisa dimasukkan lagi. Tentunya apa namanya, belakang itu bisa dimasukkan lagi. Oh, Tapi jadi kalau enggak, duburnya itu bisa dimasukkan iya, lagi ya. dipotong paling. Oh, jadi bebek potong. Wih, ada sih nelor itu. Padahal harusnya biasanya kalau nelor pagi ya. Ngentet, barusan Oh, dilepaskan. ini namanya ngentit. Jadi baru aja keluar itu. Biasanya harusnya Pagi. bertelur itu pagi. Lah ini ada yang ngendok sore, berarti ini namanya ngentit kalau di daerah sini. Mungkin di tempat lain namanya berbeda. Monggo bisa komen di bawah nggih. Oke, sudah ngelihat kandangnya, ngasih proses makannya langsung juga bertanya-tanya. Kita lebih detail lagi nanti kita sambil duduk-duduk nyantai ya Om ya. Hari ini nggak piket ya? Alhamdulillah libur. Ya, berarti lagi free nih Pak Polisinya, kebetulan sekali kita bisa ngobrol-ngobrol sambil nanya-nanya banyak tentang perbebean. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Kampung Channel Bolo Deso. Oke? Wih, tadi sudah kita saksikan kandang bebek Om Samsi. Ini sambil nyantai sore, ngopi-ngopi dulu kawan. Sambil rokokan kita ngobrol-ngobrol tentang perbebean. Jadi awalnya inspirasinya apa ini Om untuk kok pengen beternak bebek gitu? Ya awalnya dulu kan saya ayam petelur. Oh iya, pernah bisnis ayam Iya, ya? ayam petelur. Gagal atau kenapa ini? Sebenarnya bukan gagal sih, cuma karena kesibukan saya. Kalau untuk pengurusan ayam petelur itu lebih membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kalau bebek telur saya lihat awalnya kan pakai pakan jadi, ngasih makannya cepet, maksimal 10 menit udah cukup. Paling ngasih bersihin tempat minumnya, ngasih makan itu 10 menit udah cukup. Oh, jadi pernah petelur ayam dan itu sebenarnya sukses, tapi karena kesibukan terus Iya. jadi perawatannya itu agak kurang gitu ya. Perawatannya lebih banyak mengeluarkan tenaga. Nah, karena dan beliau waktu. ini orangnya sibuk gitu, jadi nggak sempet untuk merawat ayam-ayam itu. Akhirnya beralih ke bebek sing karena perawatannya itu lebih mudah. Iya. Apalagi menggunakan pakan jadi itu langsung tinggal brak-bruk itu istilahnya wis nganu. Awal miara bebek tahun 2020-an. Populasi ini berapa? 22. Oh, 2022 ya. Iya. Oh, berarti akhir-akhir Covid itu. Populasi berapa awalnya? Populasi awalnya dulu kalau pertama sekali sebenarnya cuma 10 ekor. 10 ekor saya taruh di bawah kandang ayam, kok hasilnya tiap hari nelor full tuh. Kalau sedikit memang biasanya bisa 100%. Oh. 10 terus saya kok ada pikiran saya, aduh ganti apa ayamnya, ganti bebek boyo, pikir saya seperti itu. Setelah ketemu teman-teman juga komunitas bebek Purworejo waktu itu juga, ya kebetulan anggota Polres Purworejo banyak yang berkecimpung di dunia perbebekan juga. Oh, Nah, jadi saya belajar, tak tambah pertama dulu 200, alhamdulillah nambah lagi bisa ke 600, tapi luar biasa capeknya. Padahal nggak capek sebenarnya, tapi cuma apa namanya ya, menyita waktu.
bukan menyita waktu. Lebih ekstra lah kalau banyak. Terus tak pikir-pikir dah cukup 200 saja dulu lah. Juga kandangnya itu minta direnov, jadi sekarang sedikit dulu, nanti nunggu ke musim kemarau mungkin tak ganti atapnya semuanya, nanti baru tak perbaiki lagi. Oh, mau renovasi Iya, kandang dulu renovasi ya. kandang dulu baru tak tambah lagi. Insya Allah moga-moga ada rezeki. Amin. Berarti ini tahapan ini dari jajal 10 dulu. Iya. Sambil belajar mengamati bagaimana perawatan bebek dan seluk-beluk tentang bebek-bebek. Sambil ini konektivitas juga perlu. Jadi teman-teman kalau mau usaha itu dipelajari ilmunya, nanya-nanya dulu sama yang sudah lebih dahulu. Tanya apa kekurangannya, kelebihannya. Jadi tahu ilmunya baru diterapkan. Jangan langsung main di angka besar berarti ya Om ya. Ini dari 10, 200 sampai di 600. Tapi beliau ini merasa kewalahan padahal sebenarnya Enggak. menjanjikan gitu ya. Iya. Ini inspirasi sekali buat bolo-bolo desa semua nih. Mulai dari angka yang kecil dipelajari, sistemnya seperti apa, nanti bisa berkembang dan mengukur diri. Ini Pak Polisi tadi mengukur diri. Ternyata saya di angka 600 itu kok saya agak kerepotan nih. Berarti beliau balik kayaknya saya sedang di angka 200-an. Karena ini masih ibaratnya kayak sambilan tapi menghasilkan ya Om ya. Iya. Iya, karena beliau masih aktif dinas di Kepolisian Republik Indonesia, dinas di Polsek Polsek Perembun, tapi esek. Wih, luar biasa ini. Modalnya besar nggak sih Om kalau untuk ternak bebek? Kalau untuk sekarang saya kan belinya biasanya bebek bayah siap telur. Paling di sini seminggu 2 minggu sudah nelor. Itu untuk sekarang harganya di 100 sampai 105. 100 sampai 105 ribu. Itu per bebek bayah ya. Bayah siap nelor Bayah sudah siap nelur, berarti paling seminggu 2 minggu. Wah, ini asik nih kalau kita milih bebek bayah siap nelur, apalagi untuk yang pemula. Jadi punya bebek kok cedelok dingu langsung ngendok. Itu menjadi motivasi tersendiri gitu ya Om ya. Wih, langsung menghasilkan seperti itu. Wih, terus harganya tadi di antara 105 sampai 110 per ekor ya. Iya. 105 sampai Saat ini. 110. Lah kalau pakannya nih Om, untuk pakan premik itu, pakan jadi, hitung-hitungannya untuk 1 ekor bebek itu membutuhkan pakan berapa gram sehari ini? Kalau untuk 1 ekor 1 hari itu 100 gram sampai 110. Jangan kurang dan jangan banyak-banyak. Nanti kalau udah terbiasa makan banyak, dia nanti temboloknya besar, makannya juga banyak. Jadi apapun yang terjadi pokoknya di angka 100 sampai 110 gram per ekornya. Wah, berarti itu ilmu yang luar biasa ini. Jangan memberikan makan berlebihan karena nanti efeknya dia terbiasa makan banyak, jadi kos untuk makannya juga akan membengkak gitu ya Om ya. Dan jangan kurang juga. Ya, baik. Kalau produksi telur tadi sempat nanya di kandang itu angka minimal di 60% itu sudah bisa untuk menghidupi bebek tersebut dan sudah ada mengantongi untung gitu ya. Sedikit kalau 60%. Sedikit tipis kalau 60% itu berarti baru jalan aja. Kalau bisa sampai 80% itu bagus berarti ya Om ya. Apalagi kalau kemarin sempat puncak produksinya 90 lebih dikit. Wah, sampai 90% luar biasa. Nah, kalau harga telur sendiri, harga ideal telur itu minimal di angka berapa? Kalau harga ideal telur untuk sekarang itu ya di sekitar 1.600. 1.600 sudah sangat minim sekali itu. Iya, tapi alhamdulillah untuk saat ini kemarin terendah 1.800. 1.600 itu minim. Jadi kalau sudah up itu, apalagi sekarang 2.100 berarti agak 2.100. longgar gitu ya Om ya. Luar biasa. Tepung makanan premix, jadi gampang banget untuk tinggal brak-bruk ngasih makan ke bebeknya. Harga 1.600 up sudah aman untuk kantong-kantong panjenengan. Terus apalagi nih terkait dengan tingkat kematian, itu bisa ditekan dengan cara bagaimana nih Om? Kalau tingkat kematian di tempat saya, kematiannya yaitu saya tadi bilang, kalau dia pas dobol, jadi dobulnya itu keluar. Ya. Berarti matinya karena dobol, bukan karena faktor penyakit. Iya, bukan, alhamdulillah. Karena kandang saya kan saya rapat tidak bercampur dengan hewan-hewan tetangga. Ya. Betul. Dulu, ya, kita seruput kopi dulu. Mantep nih. Kenapa kopi ini nggak hitam ini? Saya habis kopi hitamnya. Oh. Padahal di sini tuh biasanya gudangnya kopi lah.
HP-nya hitam habis kebetulan, belum buka lagi, ada belum dibuka. Ini kenapa saya kok rencananya itu akan meliput bagaimana orang-orang yang melakukan usaha di desa, karena banyak juga teman-teman rantau mungkin mereka hanya cukup untuk hidup, sedangkan kehidupan di kota itu mungkin sudah bosan karena dengan keseharian rutinitasnya cuma berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Kalau di desa itu variatif sekali kegiatan untuk dilaksanakan, dan sumber penghasilan sebenarnya juga banyak sekali di desa itu, potensinya sangat banyak ya Om ya. Yang penting kita mau obah biar bisa mamah katanya. Nah, itu pepatah Jawa. Gelem obah ben iso mamah. Artinya kita harus kreatif untuk mencari rezeki, insya Allah akan mendapatkan nafkah untuk bisa menghidupi diri kita dan keluarga kita. Dari bebek udah dapat apa aja nih Om? Dari bebek nggak bisa disebutkan untuk apa. Yang penting kalau untuk saya, karena untuk di samping untuk penghasilan, yang kedua untuk kesibukan pas di rumah saja. Oke. Tapi juga jangan yang menyibukkan sekali. Saya tidak bisa kalau yang menyibukkan sekali. Karena masih dinas gitu lah. Kalau untuk Bolo Deso mungkin ini ada sing mau fokus ke ternak bebek, itu angka ideal di berapa populasi biar dia bisa mengcover untuk kebutuhan keluarganya lah gitu. Kalau saya bercermin dari teman-teman saya yang fokus hanya menekuni perbebekan, itu kira-kira ya minim-minim 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor berarti kalau 100.000 itu modalnya sudah 100 juta. 100 juta. Populasi itu besar itu hanya bebeknya belum makannya. Kalau untuk 1.000 itu berarti per bulan bisa habis berapa kintal atau ton makan ya? Ya hitung aja, kalau satu ekor 100 gram, 100 gram ya. Berarti per 10 itu sekilo ya? Iya, 10 sekilo. Per 10 itu seharinya sekilo. Ya memang kalau kita sudah pemain besar itu ya pasti modalnya juga besar. Tapi semua itu kembali ke kemampuan dan kekuatan dari individu bolo-bolo desa juga. Jadi jangan memaksakan diri langsung bermain di angka yang besar. Itu bisa berjalan. Dan sebenarnya kalau sudah masuk di komunitas bebek itu, kalau masalah modal itu ada yang bisa ngambil bebeknya terus makannya juga itu bisa. Ada. Pemasaran ada kendala nggak Om? Alhamdulillah, karena saya masih jumlah kecil untuk sekarang, permasalahannya malah satu, kurang telurnya, harusnya nambah lagi. Ini biasanya orang-orang itu pusing dengan pemasaran. Ini malah produknya itu kurang, bakule itu ngambil ke sini tuh kurang ya. Aduh, berarti peluang ini masih sangat luar biasa, besar sekali, masih terbuka untuk bulu-bulu desa bisa masuk di sektor perbebekan ini. Jangan khawatir untuk bersaing dengan yang besar-besar, semua punya takaran rezekinya masing-masing. Kita di sini bukan bersaing, malah kita berkembang bersama. Jadi yang besar-besar juga memberikan pelajaran kepada kita yang masih kecil-kecil untuk bisa tumbuh besar bersama. Siap. Jadi kalau ada bolo desa sing kepengin ternak bebek itu untuk konsultasi atau nanya-nanya dulu terbuka Om. Kalau saya kan bukan suhu ya, saya hanya sebatas pengalaman saya saja. Paling enggak dengan pengalaman pribadi. Oke lah, kalau mau bertanya-tanya ditularkan tidak masalah. Ya enggak masalah, saya malah senang. Makin banyak teman berarti makin banyak ilmu. Karena ilmu itu kan kita dapat dari mana saja. Dan sing paling penting kalau usaha itu biasanya cuma di awang-awang, ora dilakoni itu ya, cuma bayang-bayang itu. Yang biasanya kita hanya di pikiran tapi tidak ada di tindakan. Jadi cuma mikir aja, tidak ada tindakan, ya tidak akan berhasil. Kalau sudah kita mencoba baru tahu berhasil apa tidak. Tapi padahal cuma dua ya gamblingnya, berhasil atau gagal. Iya, atau gagal. Berhasil yo seneng, gagal pun paling enggak dapat ilmunya. Betul sekali, luar biasa ini. Aku seneng sekali kalau ngobrol-ngobrol dengan orang sing open minded gitu, berpikiran ke depan gitu, tidak takut oleh bayang-bayang sendiri. Sebenarnya yang membatasi diri kita itu adalah pikiran kita sendiri, ketakutan sing belum kita alami. Padahal kalau kita sudah jalan, itu permasalahan juga pasti ada solusi-solusinya ya Om ya. Iya, dari permasalahan itu kan kita dapat solusi, dapat ilmunya nanti. Berarti juga bisa ujuk-ujuk pinter. Jadi harus dari proses, semua itu butuh proses gitu ya. Berarti terkait dari sebenarnya bibit itu juga
ada sih menyediakan, nanti mereka juga mau mengambil hasilnya juga ada. Wah, malah kalau Sistem sistem seperti seperti itu banyak sekarang yang dikemas seperti itu. Jadi dari bibit, pakan, nanti telur, untuk bayarnya dari telur hasilnya itu. Nah, nanti sisa dari bayar itu baru dari keuntungan untuk para peternaknya. Ya, berarti kita cuma modal tempat sama tenaga aja. Iya. Waduh, luar biasa nih untuk kawan-kawan sing kantong cetrek sebenarnya dengan tekad kemauan bisa, semuanya ada solusi, semua ada jalannya. Wis, makin seru aja ini kita ngobrol-ngobrolnya sambil ngopi dan udutan. Kebetulan ini tadi udah ada nasar, jadi kita waktunya agak longgar. Alhamdulillah juga sore ini cerah, nggak hujan. Apalagi yang bisa diceritakan untuk bolo-bolo desa ini, Om? Kalau menurut pendapat saya, jadi seperti tadi dibilang ya, kalau ada ide, pemikiran, jangan hanya diangan-angan saja, harus ada tindakan. Jadi tidak hanya diangan-angan, nggak akan bakal sukses. Jadi kalau ada pemikiran ya harus dieksekusi dengan tindakan. Karena dengan tindakan itu kita baru tahu sukses atau gagal. Kalau cuma diangan-angan ya pasti gagal, nggak akan ada suksesnya. Jadi mulai dari yang kecil dulu, kalau memang belum tahu ilmunya, mulai dari yang kecil dulu, dapat pengalaman, tambah populasi, dapat pengalaman, dapat modal, tambah populasi lagi. Nanti semakin kita banyak berinteraksi dengan komunitas perbebekan, nanti ilmu kita makin lama makin bertambah dan tentunya ada pengalaman-pengalaman baru dari sesama peternak bebek. Nah, ini ilmu mahal nih, dicatat nih. Berarti kemauan sih penting itu. Kita kemauan sambil dilaksanakan, sambil belajar, jangan hanya ada di angan-angan. Apalagi kok rumongso biasanya nggak punya duit. Ya udah gitu. Kalau terbiasa dengan ketidakpunyaan, totalitas aja gitu loh. Wong kalaupun bangkrut, wong biasa dengan kekurangan gitu loh. Apa yang ditakutkan lagi seperti itu. Jadi memang seperti perjudian, tapi ini bukan judi ya kalau usaha. Cuma dua gamblingnya, antara sukses atau gagal. Wis kuwi tok, sing penting dilaksanakan. Pak polisi ini yo isik dinas, ibu juga kerja di Pemkat Pulau Progo, bener ya Om? Dua-duanya dinas, anak dua ya Om ya? Kelas berapa nih Om? Kelas 6 sama kelas 4. Kelas 6 sama kelas 4. Tuh, sing sudah punya pekerjaan tetap saja masih menyibukkan diri untuk berusaha di sektor-sektor lain, melihat potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar. Ini menjadi inspirasi buat saya dan juga bolo-bolo desa lainnya. Mau usaha apa bebas. Lihat di sekitar itu apa? Akeh suket mau ngingu kambing, silakan. Punya lahan luas di dekat perairan, kok ini banyak sawah, nanti bisa ngingu bebek. Dan kalau enggak pakai pakan premik bisa sistem angon juga. Semua disesuaikan dengan kondisi di lingkungan bolo desa masing-masing. Oke, jangan kemana-mana. Saksikan juga video-video inspiratif lainnya tetap di Bali Kampung Channel. Terima kasih banyak Om Polisi atas waktunya dan juga ilmu serta inspirasinya untuk bolo-bolo desa semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari desa.